Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nene Ahmad di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama dari Banten saudara. Warga dan polisi di Serang Banten membongkar puluhan makam palsu di atas tanah wakaf tempat pemakaman umum Kampung Kamadean saudara. Makam sering didatangi karena disebut sebagai makam keramat. 31 makam palsu yang ada di Kecamatan Petir. Ini sudah dibongkar ya. Warga, polisi, TNI beserta dengan tokoh agama menghancurkan beberapa bangunan kayu yang berdiri di lokasi makam palsu. Pembongkaran makam palsu dilakukan sebagai bentuk penolakan atas keberadaan makam yang dianggap tidak jelas asal-usulnya dan dinilai menyesatkan masyarakat. Kesaksian warga sejak 2018 di area tanah wakaf hanya terdapat satu makam tokoh masyarakat setempat. Kini terdapat 31 makam lain yang tidak diketahui asal-usulnya. Kita masuk ke dalamnya. Menurut kesaksian warga, sebelum dibongkar kerap datang sejumlah orang ke area makam. Mereka umumnya datang di malam hingga dini hari, bahkan menginap di area makam, saudara. Kebanyakan warga yang mendatangi makam palsu itu berasal dari luar kota Serang. Polisi kini tengah mengejar orang yang diduga membangun makam-makam palsu itu. Identitasnya kini telah dikantongi polisi. Diduga makam palsu dibangun untuk mendapatkan keuntungan dari orang yang mencari pesugihan di makam tersebut. Palsu 31 makam palsu. Banyak sih, kalau warga sini kayaknya enggak ya, banyak kan tamu dari jauh kayaknya. Oh, tamu dari jauh. Warga sendiri nggak tahu kalau itu makam. Di sini tahu, cuma kan enggak ini, maksudnya buyut yang udah lama. Udah lama. Iya, itu dari tahun kapan kali, emang udah lama dari situ, udah ada dari situ. Tapi kalau kuburan hampir 30-an itu baru tuh ya? Iya, ya. Warga nggak tahu. Katanya orang saya emang nggak pernah ke situ sih. Oh, karena taunya warga sini satu makam doang. Iya, kadang malam jam 2 gitu kan, nyampe pagi pada nginep di situ kan. Nginep. Itu biasanya ngapain aja, Bu? Ya nggak tahu. Ya tahu jarak apa gimana ya nggak tahu. Selengkapnya mengenai pembongkaran makam palsu di Serang Banten ini saudara, kita tanyakan kepada Kapolsek Petir Ibtu Furkon Saibatin Singabiuru yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Pak Furkon. Selamat sore. Ya, Pak Furkon, ini saya konfirmasi dulu, betul ini makam palsu ini sering digunakan warga untuk pesugihan? Ya, baik. Pertama-tama kami di sini menjalankan kronologis berawal dari pada Ibu Judi di tahun 2000. Saya dari Ketua Nasruddin. Ya, Pak Nasruddin menyampaikan kepada saya bahwasannya mereka menemukan adanya makam palsu di sekitaran makam asli yang ada di Kampung Kamadean saat. Lalu setelah itu kami langsung mempenyelidikan Kanit Intel saya langsung dengan Nasir. Setelah itu dan kami dari Muspika Kecamatan dan Mil juga Petir agama masyarakat dan juga Jawa desa melakukan dakwah terkait adanya pembangunan makam palsu ini. Jadi dari hasil musyawarah kita, kita sepakat untuk makam palsu ini dibongkar. Dan untuk pelakunya ini sendiri atas nama saudara Suhada yang dimana merupakan orang Karawang yang merupakan pendatang dan memang mempunyai keluarga istri yang orang Petir di sini. Lalu untuk motifnya tersendiri diduga untuk saudara Suhada ini memang dia membangun makam palsu ini untuk melakukan penipuan, membawa jamaah dari luar Petir untuk melakukan ziarah dan juga dengan mengiming-imingi bahwasannya kalau misalkan berziarah dan berdoa di makam palsu tersebut akan mendapatkan kekayaan, tapi dengan syarat tidak boleh melakukan sholat Jumat dan tidak boleh melakukan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Oke.
Pak Furkon, ini bagaimana akhirnya pelaku ini bisa menjerat ataupun mengajak warga begitu, menipu warga untuk datang untuk menuju ke makam palsu ini? Jadi saudara Suhada ini memang yang dibawa itu adalah jamaah orang-orang dari luar Petir. Jadi memang orang-orang yang dibawa ini memang mungkin yang sudah kenal dengan saudara Suhada, diiming-imingi bahwasannya akan mendapatkan kekayaan jika berziarah dan berdoa di makam tersebut. Jadi kalau untuk warga Petir kita sendiri, alhamdulillah belum ada yang terjerumus dari aliran sesat ini. Namun kami dari pihak kepolisian terus mengimbau kepada masyarakat sekitar agar semisalnya ada yang terafiliasi atau ikut aliran sesat ini, nantinya akan kami bina, kami juga koordinasi dengan tokoh agama setempat bersama juga dengan MUI Kecamatan Petir. Berapa keuntungan yang diraup oleh pelaku dari penipuan ini? Kalau terkait keuntungan yang diraup dari saudara Suhada, untuk sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi yang pasti terkait berapa keuntungannya. Cuman kami baru mendapatkan informasi bahwasannya ada yang sudah kena tipu oleh saudara Suhada ini, jumlahnya kurang lebih sekitar 1 jutaan lebih. Oke, jumlahnya bervariasi begitu ya? Ya, jumlahnya bervariasi. Pelaku ini nanti dapat dijerat dengan perkara pidana apa, Pak Furkon? Terkait pemidanaan yang pastinya karena ini kasus penipuan ya, dengan mengiming-imingi bahwasannya pelaku ini mengiming korban dengan akan memberikan kekayaan kepada korban apabila berziarah dan mendoakan makam palsu tersebut. Kemudian besar untuk pasal persangkaan pidananya yaitu pasal 378 KUHP yaitu tentang penipuan. Namun karena memang kami sampai sejauh ini belum mendapatkan laporan dari pihak korban yang dirugikan, jadi kami sudah menghimbau kepada masyarakat setempat, kami juga sampaikan lewat media sosial apabila ada yang merasa dirugikan dari tindakan saudara Suhada ini agar segera melaporkan diri ke Polsek Petir untuk nanti kami tindak lanjutin. Baik, Pak Furkon, ini saya konfirmasi lagi terkait dengan pelaku ini, apakah betul sudah ditangkap? Untuk pelaku sampai sejauh ini sudah kami temui bersama saudara Suhada ini di rumahnya beserta dengan keluarganya. Namun sampai saat ini berdasarkan hasil musyawarah dari masyarakat setempat, tokoh agama dan juga dari bersama-sama dengan MUI Petir, untuk saudara Suhada ini kemarin sudah melakukan surat pernyataan permintaan maaf atas kelakuan yang sudah dilakukan dan akan siap menerima konsekuensi dan bersiap untuk tanggung jawab. Namun kemarin ada penyampaian juga dari masyarakat setempat agar terlebih dahulu saudara Suhada ini tidaknya agar dibina dulu agar diharapkan tidak ada aliran-aliran sesat lagi yang ada terjerumus kepada masyarakat sekitar. Berarti masyarakat menduga pelaku ini juga menyebarkan aliran sesat, begitu ya? Diduga saudara Suhada ini bisa saja mengadu domba antar umat beragama karena penyampaian dia juga bahwasannya ini untuk berziarah ini agar mendapatkan kekayaan dilarang untuk berpuasa dan dilarang untuk melakukan sholat Jumat. Pak Furkon, kenapa tidak langsung ditahan dan akhirnya dibina dulu seperti yang tadi Anda sampaikan? Baik, kalau terkait penahanan, kami dari kepolisian itu khususnya terkait penegakan hukum, pasal 378 ini merupakan delik aduan yang dimana harus ada korbannya terlebih dahulu yang melapor. Namun untuk saat ini kami masih belum mendapatkan ada laporan kerugian dari pihak korban yang merasa dirugikan dari saudara Suhada. Namun untuk sampai sejauh ini saudara Suhada juga masih dalam pantauan dari Polsek Petir dan juga masih dalam pantauan dari tokoh agama, tokoh masyarakat Petir, beserta juga dari MUI Petir. Baik, terkait dengan korban sendiri Pak Furkon, ada informasi terkait dengan profiling siapa saja yang datang ke makam tersebut? Untuk sejauh ini terkait profiling korban-korban yang menjadi korban dari saudara Suhada, untuk sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi. Kami masih menunggu informasi dari penyelidikan lebih lanjut dari saudara Suhada ini. Baik, terima kasih. Kapolsek Petir, Ibtu Furkon Saibatin telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Pak Furkon. Terima kasih.